Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Ada yang sakit hari ini? Tidak, Pak. Oke, semua sehat ya. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebelumnya sudah Bapak tanya dulu apa kabar hari ini, terus kita jawab ya pakai yel-yel kita ya. Oke, kita mulai. Apa kabar hari ini? Baik, saya bebas, saya belajar. Oke, baik. Untuk hari ini kita belajar mengenai yaitu menjalin pertemanan yang sehat di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu menjalin pertemanan yang sehat, Bapak mau tanya dulu dari kalian, apa sih itu teman menurut kalian? Coba angkat tangannya kalau tahu apa itu teman. Ya. Seorang yang bisa dipercaya. Seseorang yang bisa dipercaya. Apalagi? Ada lagi yang menurut kalian? Seseorang yang bisa berbagi cerita. Seseorang yang bisa berbagi cerita. Apalagi? Menurut kalian apa itu teman? Apalagi? Seseorang yang menurut kalian apa sih itu teman? Kenapa bisa kalian jadikan seseorang itu jadi teman gitu? Berada saat kita waktu susah maupun senang. Iya, berada di saat kita maupun susah maupun senang. Seseorang yang menolong kita saat dalam susah. Iya, seseorang yang menolong kita saat keadaan susah. Nah, itu adalah definisi teman menurut kita kan. Nah, kalau Bapak tanya dulu, teman si Tresia siapa aja? Ada satu kelas. Satu kelas semua kan? Ya. Tapi menurut si Tresia, ada nggak kira-kira teman yang paling dekat dengan si Tresia? Ada, Pak. Siapa? Si Pak. Si Kasih kan? Nah, di sampingmu. Jadi, kenapa sih bisa si Tresia itu bilang si Kasih ini sebagai teman? Teman yang baik atau teman yang jahat ini? Baik, Pak. Teman yang baik. Nah, kenapa sih bisa bilangnya teman yang baik? Karena apa? Berjalan bersama. Karena pernah berjalan bersama. Terus berbagi cerita. Sering berbagi cerita, nggak gosip kan? Terus apa lagi? Seseorang yang membantu kita keadaan yang susah. Nah, dia membantu dirimu saat kau susah, ya kan? Jadi pertemanan itu seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai tadi yaitu pertemanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertemanan yang sehat? Nah, pertemanan yang sehat itu adalah pertemanan ketika kita dan teman kita itu gimana? Sehat-sehat gitu? Senang, Pak. Senang. Terus apa lagi? Nggak ada permusuhan. Nggak ada permusuhan. Apa lagi? Nggak ada pertengkaran. Pertemanan yang sehat apa lagi yang kalian tahu? Kalau dibilang sehat, bukan badan kita yang sehat, tapi pertemanan kita antara kita dengan orang lain. Pertemanan yang setia, Pak. Pertemanan yang setia. Nah, menurut kalian, ciri-ciri apa sih yang kita buat ke teman kita? Kenapa bisa kita katakan teman yang baik? Contohnya kalau teman yang baik itu apa namanya? Kalau zaman sekarang bestie kan namanya kan? Nah, kenapa sih kita bilang bestie kita itu baik? Karena dia mengasihi kita. Karena mengasihi, suka menolong, apalagi suka berbagi, entah itu makanan maupun barang. Kadang maunya rahasia dibagi, kadang mau, ya kan? Itulah teman yang baik. Nah, jika temanmu itu tadi, Pak, ini Bapak mau nanya, temanmu itu ada yang suka mengejek. Kira-kira bagaimana perasaan dirimu kalau ada temanmu yang suka mengejek? Sedih. Sakit hati kan? Iya, terus apa lagi perasaanmu? Menyendiri. Jangan sampai menyendiri. Apalagi yang baik, yang perasaanmu? Kecewa, ya kan? Kecewa. Kenapa sih si Anu suka ngejek-ngejek, ya kan? Pernah nggak sih kalian jumpa orang yang kayak gitu, teman seperti itu yang ngejek-ngejek? Pernah, Pak. Tidak. Pernah. Pasti pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak, gitu kan? Nah, kalau temanmu ngejek pasti kita merasa kecewa, ya kan? Kita kecewa. Kenapa sih temannya ini suka ngejek gitu kan? Nah, kita kecewa.
Ada nggak marah kita di situ? Tidak ada apa-apa. Ada, walaupun sedikit. Tadi kata si Tresia tidak, berarti dia orangnya pemaaf, ya kan? Nah, lanjut. Apa yang kita lakukan agar pertemanan kita itu sehat gitu? Pertemanan kita itu tidak terjadinya pertengkaran. Apa yang kita lakukan sama teman kita? Menjaga rahasia tuh. Kita jaga rahasianya biar gak bertengkar, ya kan? Apalagi yang kalian tahu? Sering berbagi dengannya, Pak. Sering berbagi dengannya. Terus Sabar, Pak. sabar. Apalagi? Nah, itu adalah salah satu contoh dari mengurangi yang namanya pertengkaran pada teman. Tapi pada kasus yang lain, ada teman yang tidak suka. Ada teman yang tidak suka sesama temannya. Nah, sehingga temannya tadi dia itu dia itu melakukan perundungan pada anaknya, pada temannya. Tahu nggak perundungan itu apa? Tahu, Pak. Apa perundungan itu? Perundungan itu kayak bunuh diri. Bukan. Perundungan itu contohnya menyakiti temannya. Terus apa lagi? Mengabarkan Mengejek temannya. Apalagi? mengejek dari media sosial. Iya, mengejek dari media sosial. Apalagi? Perundungan. Kata-kata Mengejek fisik, ya kan? Kata-kata mengejek dengan kata-kata. Iya, yang tidak baik, gitu kan? Mengasari. Mengasari, ya betul. Nah, itulah yang disebut dengan perundungan. Nah, perundungan itu istilah sekarang namanya bully. Gimana? Pemerintah udah melarang yang namanya bully. Ya, makanya di pemerintah itu ada lagu rukun sama teman. Artinya kalian harus berteman, nggak ada namanya perundungan, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke bully, kita tonton dulu video yang sudah Pak Dek. Oke, nah, dilihat ya. Nah, jadi tadi dari cerita si Tasya tadi, kita simpulkan bahwa apa tadi? Bahwasanya dia dibully karena ya media sosial apa namanya tadi? Perundungan tadi. Iya, saya dibully. Dia secara langsung nggak membulinya? Tidak, tapi melalui media sosial media dibully dia. Itu termasuk namanya pembulian. Ada 4 kan? Nah, dia yang 4 itu. Jadi perilaku seperti itu tidak diperbolehkan maupun di dalam sekolah maupun di luar, dan dijaga dalam berteman dan bermain sosial media. Karena kalian main sosial media, kalian jelek teman kalian. Karena kan jangan seperti itu. Karena pada dasarnya apapun yang kita komen, apapun yang kita berikan pendapat negatif pada teman, itu akan berdampak pada teman sendiri, ya kan? Dia jadi mungkin saja namanya apa tadi? Bukan yang tadi dia pernah. Jadi dia apa tadi? Depresi. Ya kan, jadi dia nggak mau sekolah lagi, ya kan? Itu sudah merenggut hak dia untuk sekolah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita balik ke materi kita mengenai tadi pertemanan. Yaitu sebentar. Satu lagi ya, ada video ini. Apa itu bully? Nih. Ayo, dengarkan. Pastikan yang layak dengan bullying, baik yang sama media sosial atau bahkan sepatu yang dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Terkait bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi di mana apabila dikuasa atau dikuat atau korban yang lebih lemah atau tidak baik. Siapa saja yang datang dari korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda dengan orang di sekitarnya punya kecenderungan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu kondisi fisik, misalnya ada kebutuhan khusus, rambut khusus berbentuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, yang cantik atau jelek. Dua, kepribadian, misalnya suka menyendiri, pemalu, atau tidak percaya diri. Tiga, kondisi akademik, misalnya dianggap paling bodoh atau paling pintar. Empat, ekonomi atau sosial, misalnya paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan lima, termasuk golongan minoritas, misalnya berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi bullying bermacam-macam. Di antaranya, orang menjadi korban bullying yang merasa ingin balas dendam, merasa iri, rasa saing, atau merasa korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima atau kelompok tertentu, atau berbiasa dengan orang di sekitarnya.
Selain berpotensi dilakukan tindak bully, seseorang juga menjadi saksi dari tindak bully. Saksi yang tidak berani melakukan kasus bully, umumnya terdapat pada teman sendiri yang menjadi sasaran berikutnya ataupun kelas pribadi. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bully dengan menggunakan ucapan atau kata-kata bahwa dia dilanjutkan dan tidak baik, yaitu bentuk fisik atau berkorban atau bahkan mengajak korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik, contohnya memukul, menendang, mengelak, atau lainnya. Maaf itu ya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di dalam korbannya, contohnya pendidikan musik atau fitnah korban, Emosi, cara kamu menjadikan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet sekarang, bullying juga terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditentukan video ini. Ada dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Maka cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki kesinambungan. Pelaku juga perlu melakukan hubungan dengan korban, ketik atau posting melalui handphone. Waktu cyberbullying juga terbatas pada orang sekitar korban. Netizen atau orang asing bisa ikut publik korban. Ditambah lagi, ada titik anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Berbagai bullying dapat menjadi tidak kepercayaan diri atau trauma sehingga itu mulai dari keluar atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti ada yang kerasukan, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Seperti pada Pancasila, bullying di lingkungan sekolah dengan menjadi korban bullying karena itu hanya merugikan diri sendiri. Coba pikirkan jika kalian menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Sehingga enakan. Jika kamu menjadi korban atau saksi bullying, jangan takut untuk lapor kepada guru atau orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Saat ini ada bullying dapat disimak juga di video. Oke, tadi dari video tadi kita dengarkan, ya kan? Bahwasanya memang tadi yang pertama, apa sih yang menyebabkan faktor dari bullying tadi? Bullying tadi, yang pertama mungkin karena kondisi fisiknya berbeda, ada yang warna kulitnya beda, ya kan? Karena warnanya hitam, jadi dia sering diejek. Jadi jenis rambutnya, kan ada dia rambut yang keriting-keriting kali itu kan, bisa jadi dia jadi bahan ejekan. Terus apa lagi yang membedakannya? Badannya ada yang gemuk, ada yang kurus. Contohnya ada yang kegemukan, sering diejek-ejekin gara-gara badannya terlalu gemuk. Apalagi faktor penyebab memakai kacamata. Apalagi kondisi fisiknya yang berbeda dengan temannya, sehingga terjadilah dia menjadi saksi, dia yang paling sering kena pelaku bully. Terus apa sih yang menyebabkan faktor pelaku itu melakukan pembulian? Yang pertama karena dia kurang percaya diri. Terus apalagi? Merasa minder, ya kan? Karena gantengan yang lebih sana, jadi nggak suka dia, jadi sering dibully lah dia. Ada kayak gitu kan orang kan? Ada. Apalagi? Karena Kalah saing. Karena lebih cantik aku lebih cantik dia, jadi sering laku ngejek-ngejekin dia, padahal dia lebih cantik sebenarnya. Ataupun sebaliknya, ada juga yang lebih jelek, karena lebih jelek dirimu jadi sering kau ejek aku, gitu kan? Nah, itulah menjadi salah satu faktor dari pelaku bully itu sendiri. Nah, bully tadi ada berapa? Ada 4. Pertama itu bully verbal. Apa itu bully verbal? Perundungan yang dilakukan secara kata-kata. Iya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang apa lagi? Iya, yang menyakiti hati, ya kan? Entah itu dari omongan binatang ataupun lain segala macam, ya kan? Nah, bisa nggak kalau kita ngata-ngatain orang itu termasuk bully? Bisa. Kalau dia sakit hati, dia termasuk bully, ya kan? Kalau dia termasuk sakit hati, itu adalah bully secara verbal. Apalagi yang kedua? Bully fisik. Udah tahu kan bully fisik kayak mana? Ada yang menendang, ada yang memukul, ada yang mencubit, memalak, meminta uangnya, apalagi. Nah, bully seperti inilah yang sering kita yang sering kita dengar di media sosial maupun di berita. Ada anak-anak sering kena pukul, ada anak-anak berantem, dia itu ditunjang, ya kan, sampai dia memberikan bekas di lukanya, entah itu di perutnya, di badannya, ya kan. Nah, bully seperti itu tidak boleh dilakukan. Yang keempat tadi. Yang ketiga itu ada apa? Bully secara seksual. Maksudnya ini apa? Ungkapan yang kita berikan, ini berhubungan dengan bully verbal ya. Ungkapan yang kita berikan itu jangan mengandung yang namanya unsur dari seksual itu sendiri. Contohnya ketika kita membilang kepada teman kita hal-hal yang memang bergaul dengan
hal-hal yang negatif. Itu tidak boleh. Selanjutnya itu yang keempat ada Cyberbullying. cyberbully atau bully di internet. Tadi sudah kan yang terakhir. Iya. Penyebabnya tadi melalui apa? Melalui dengan media sosial. Media sosial, pesan khusus, atau apalagi satu lagi? Media sosial, pesan khusus atau WA ya, pribadi ya. Terus apa lagi? IG, Pak. Melalui IG. IG nggak media sosial? Media sosial juga. Nah, jadi itulah yang termasuk dari dalam kategori bully. Bisa nggak kena jerat hukum orang yang melakukan bully? Bisa, Pak. Bisa kena penjara. Bisa dia diadili, ya kan? Diadili, dihukum, melakukan tindakan bersalah, bully, dan itu tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Udah? Nah, untuk mengukur pemahaman kita mengenai bully tadi, mengenai perundungan ataupun menjalin hubungan yang sehat antara teman, ya kan? Nah, Bapak mau tanya lagi, kenapa sih bisa ada pertemanan yang sehat tadi? Karena teman itu tadi suka menolong, saling mengasihi, pertemanan yang sehat, saling berbagi, rukun sesama teman, karena lagunya kan, rukun sama teman kan. Nah, apalagi pertemanan yang sehat yang bisa kita lakukan? Tidak merendahkan teman. Bully itu termasuk pertemanan yang sehat enggak? Tidak, ya kan? Bully itu tidak termasuk ke dalam pertemanan yang sehat. Maka dari itu kita buatlah hal-hal yang positif di dalam teman kita. Bisa? Nah, untuk mengukur itu ada di lembar kerja kelompok yang udah Bapak siapkan. Jadi di sini ada kasus, ada kelas 5, terdapat 4 orang anak, namanya Andi, Beni, Citra, dan Dinda. Ya, saat bekerja kelompok, Andi sering mengejek jawaban Beni, sehingga Beni merasa malu dan memilih diam. Pernahnya kalian kayak gitu kerja kelompok? Pernah, Pak. Terus contohnya kerja kelompok lah kalian berempat. Si Batara sering dia ngasih jawaban, tapi dibilang si Tresia jawaban si Batara itu jelek, sehingga si Batara tadi memilih diam dan tidak menyuarakan jawabannya lagi. Nah, Citra, kita bilang masih Citra si kasih, dia mau berteman dengan siswa tertentu saja. Pilih-pilih teman, tau nggak pilih-pilih teman kan? Nah, sedangkan Dinda berusaha menenangkan teman-temannya agar tidak terjadi pertengkaran. Nanti ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan, kalian isilah sesuai cerita tersebut. Nah ini, oke, ya dikerjakan. Mana pulpenmu? Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, untuk pengerjaan KPD-nya sudah selesai. Bisa dari kelompoknya laki-laki 1 orang dan si Daniel dan si Kasih sebagai perwakilan dari perempuan. Silakan maju kalian. Ayo. Sini. Ayo diskusikan dari pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, baca soal ceritanya. Yang ini. Di kelas 5 terdapat 4 orang siswa, yaitu Andi, Beni, Citra, dan Dinda. Saat bekerja kelompok, Andi sering mengejek jawaban Beni, sehingga Beni merasa malu dan memilih diam. Citra hanya mau berteman dengan siswa tertentu saja, sedangkan Dinda berusaha menenangkan teman-teman agar tidak terjadi perkelahian. Nomor 1, baca si Daniel. Siapa saja yang menunjukkan sikap kurang baik dalam berteman? Jawabannya adalah Andi dan Citra. Nah, menurut si Daniel, yang tidak baik dalam menunjukkan pertemanan tadi siapa? Andi dan Citra. Si Andi dan si Citra. Benar atau salah? Benar. Oke, nomor 2 si Kasih, ayo. Sikap yang dilakukan Andi sehingga membuat temannya merasa tidak nyaman. Andi sering mengejek jawaban Beni. Iya, kenapa tadi si Andi tadi dia nggak membuat temannya nggak nyaman? Karena dia mengejek
jawaban dari siapa? Si Beni. Si Beni, ya kan? Nah, makanya si Beni tadi nggak senang gara-gara si Andi sering ngejek. Selanjutnya nomor 3 si Daniel. Mengapa sikap memilih-milih teman tidak baik dilakukan? Kenapa nggak baik dalam sikap memilih-milih teman? Karena kita adalah makhluk sosial yang harus memiliki teman, membutuhkan teman. Iya, karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh memilih-milih teman. Semua adalah teman kita. Nggak boleh kita, karena kamu baik, aku teman. Karena kamu banyak uangnya, aku banyak teman. Aku temanin kau. Nggak, jangan seperti itu. Teman yang baik adalah teman yang tadi sering menolong, setia, saling berbagi, saling mensupport. Ya, teman yang bisa diandalkan. Nah, seperti itu. Nah, lanjutnya nomor 5, kasih. Oh, nomor 4, kasih. Sikap baik apa yang ditunjukkan oleh Dinda? Dinda menenangkan teman-temannya agar tidak bertengkar. Iya, betul ya. Dinda itu menenangkan teman-temannya supaya nggak ada terjadinya pertengkaran tadi antara si Andi dan si Dinda. Andi dan si Beni. Beni. Tadi si Dinda menenangkan kan. Nah, itulah sikap baiknya dia supaya nggak ada terjadi yang namanya pertengkaran. Selanjutnya nomor 5, baca Daniel. Bagaimana cara agar hubungan pertemanan yang sehat di sekolah? Bagaimana caranya agar menjaga pertemanan hubungan yang baik di sekolah? Menghargai teman. Menghargai teman, apalagi yang kita tahu? Menurut kasih apa? Suka berbagi. Suka berbagi. Ada yang lain lagi dari sini? Ya, Batara. Saling mengasihi dengan teman. Saling mengasihi. Saling menolong, Pak. Saling menolong. Iya, benar semua ya jawabannya ya. Saling menolong, saling mengasihi, ya, saling membantu. Nah, itu adalah menjalin pertemanan yang baik di dalam lingkungan sekolah. Lanjut terakhir nomor 6, si kasih. Apa yang akan kelompokmu lakukan jika melihat teman sedang bertengkar, memisahkan mereka dan memperingatinya agar tidak bertengkar? Iya, apa yang terjadi saat ada teman kita yang bertengkar? Kita pisahkan mereka, kita tenangkan mereka supaya mau berteman. Kita damaikan mereka. Ya, dengan cara apa? Kita ajak mereka untuk saling minta maaf, ya kan? Terus apa lagi biar nggak bertengkar kita buat? Jawabanmu apa, Daniel? Melerai mereka agar tidak bertengkar. Iya, kita lerai. Terus kita apakan lagi? Kita ajak mereka. Ayo sama-sama kita berteman. Jangan ada saling bertengkar dan bermusuhan. Seperti itu ya hasil diskusinya ya. Tepuk tangan dulu untuk diskusinya ini. Oke, silakan kembali ke tempat kalian. Oke, bagus ya hasil diskusi kita untuk LKPD kalian. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya adalah sikap baik apa yang akan kita lakukan kepada teman? Ini, sikap apa sih yang kita lakukan baik? Sikap baik apa yang kita lakukan? Yang pernah kalian lakukan lah. Berbagi. Menolong teman, contohnya gimana menolong temannya? Kayak waktu teman berjatuh kita menolong. Nggak ketawa kalian? Baru kalian tolong? Kalian ketawa dulu atau baru nolong, atau nolong dulu baru ketawa? Ketawa sambil nolong. Terus? Oke. Nah, itulah untuk pertanyaan mengenai refleksi kita, mengenai materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada yang mau bertanya ya. Sebelum kita tutuplah dengan doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, untuk hari ini pelajaran kita telah selesai. Sekian dan terima kasih. Oke. Halo, selesai juga.